Datur rahmah yang mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang berbahagia. Tadi saya sudah dengar yang pertama pembacaan ratib. Sudah dibaca ya Pak ya? Pak, Bu, baca nggak tadi? Baca, alhamdulillah. Yang kedua, kita dengar tadi setelah ratib, ya, kita juga mendengarkan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ketua panitia yang nyentrik sekali, ya, sangat nyentrik dengan bahasanya yang lugas, polos, ya, alhamdulillah juga telah tampil di depan kita. Semua kita dengarkan. Yang saya takjubkan di sini adalah sambutan dari anak-anak kalau ada acara begini. Kalau anak-anak masih ada, berarti Islam masih berjaya di tempat ini. Sebab tadi saya datang, anak-anak mencoba untuk mencium tangan saya, walaupun ibu-ibunya pada diam, biarin lah, nggak apa-apa, ya. Yang mencium tangan saya anak-anak. Saya teringatnya kenapa? Ada seorang ulama yang berkata begini, at-tiflu yatbi'uhu malaikah. Anak-anak itu, ya, ini bukan panitia ya ngomong. Anak-anak itu diikuti oleh para malaikat. Tadi disinggung-singgung juga sama panitia tuh ya. Nah, kalau diikuti oleh para malaikat, berarti kalau di mana saja ada anak-anak jangan diomelin. Ya, apalagi di masjid. Di masjid ada anak-anak kita yang main di masjid, biarin aja. Sebab dia lagi diikuti oleh para malaikat. Nah, kalau justru anak-anak ini berada di tempat-tempat seperti, kalau dulu ada layar tancap, di sini ada layar tancap gak? Gak ada. Pokoknya ada tempat keramaian yang bukan maulid, tempat keramaian yang bukan di masjid, boleh kita omelin. Kalau umpamanya berada di masjid, jangan diomelin, biarin aja. Cuma kalau dia bikin ribut, kita berikan, Dek, jangan ribut ya, khatib lagi, dimulai khutbah, ya. Jangan kita tempelin suruh keluar, itu dosa benar. Kenapa? Ingat, at-tiflu yatba'uhu malaika. Anak kecil itu diikuti oleh para malaikat. Coba aja saya lagi ngomong, mereka jalan, nggak tahu apa yang dilihatin, cowoknya dia jalan-jalan aja, ya. Itu menandakan bahwa mereka lagi diikuti oleh para malaikat. Sesenang mereka, karena sesenang mereka, secara otomatis ada dalil nggak? Ada. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Kalau suci yang bersih, berarti dia diikuti oleh orang-orang yang, oleh makhluk Allah yang paling mulia. Kalau diikuti oleh paling mulia, secara otomatis kita kalau punya anak jangan suka menghardik, ya. Sono lu, pergi lu sama bapakmu, sana, jangan di sini, nggak boleh. Kalau ada anak kecil kita rangkul, ya, kita dudukkan di tempat kita. Itu ajaran para salafus saleh. Kedua, tadi kita dengar juga pembacaan Maulid versi Barjanji, ya, betul nggak? Betul. Versi Barjanji kita pernah tahu. Barjanji itu siapa sih? Orang ributin masalah Barjanji, kita baca juga Barjanji, ya kan? Ngomongnya lagi Barjanji. Maulidnya apa? Barjanji. Maulidnya apa? Biba. Maulidnya apa? Azab. Nah, pengarangnya kita nggak tahu, betul nggak? Betul. Betul.
pengarangnya kita nggak tahu sejarah. Ulama yang ada di sini kita pun nggak tahu sejarahnya. Yang kita tahu artis, betul nggak? Betul. Sophia Latjuba kita kenal nggak? Kenal. Dewi Persik siapa? Kenal nggak? Kenal. Tetapi kalau udah berbicara ulama yang pengarang kitab Maulidur Rasul versi Barjanji, semua pada bungkam. Tahun berapa dia lahir? Nggak tahu. Siapa nama aslinya? Nggak tahu. Pokoknya Barjanji, Syekh Barjanji. Nama aslinya beliau adalah Syekh Zainul Ali Zainul Abidin Ja'far bin Husain Al-Barjanji. Oh, cakep kan? Namanya cakep. Al-Barjanji. Barjanji itu siapa? Barjanji itu wilayah yang berada di tanah Arab, adanya di Irak, ya. Barjanji itu di Irak, ya. Nah, yang jadi kedua, siapa yang menciptakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuh di YouTube dibilang katanya Maulid Rasul itu ciptaan orang-orang Syiah, betul begitu? Betul nggak? Di YouTube dibilangin katanya yang membuat Maulid Rasul pertama kalinya katanya orang Syiah. Bukan. Yang membuat pertama kalinya adalah seorang tentara yang sangat pada saat itu sedang ingin bertempur di Yerusalem. Pada saat bertempur nih Pak ya, dia pengen bertempur ternyata nggak menang. Yerusalem masih tetap berada pada pondasinya, dikuasai oleh Inggris Raya. Nah, pada saat itulah ponakan dari Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan di Irbil. Irbil itu wilayahnya adanya di Irak. Ingin supaya umat Islam itu berdiri tegak, hebat, dan bisa menang terhadap pertempuran di Palestina. Maka diadakanlah sayembara. Sayembaranya berupa pujian-pujian untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar oleh Syekh Ali Zainul Abidin yang notabene adalah seorang ulama tafsir, ulama hadis, dan ulama yang menguasai semua ilmu agama. Itu langsung menulis tangannya, ya, ditulislah bait-bait Al-Barjanji tadi. Ditulis bait-bait Al-Barjanji sambil dia ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, menurut versi yang lain, dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan maulid ini merupakan maulid versi yang sangat bagus untuk umat Islam. Pada saat itulah dia minta kepada Allah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalaminya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wad daraji. Pada saat itu tangannya, ya, tangan Syekh Al-Barjanji ini minta kepada Rasulullah supaya disalami, maka muncul dari makam tersebut tangan tersebut. Tuh penglihatan Syekh Al-Barjanji tadi, ya. Syekh Ja'far tadi lihat Rasulullah sedang menyalami dia. Nah, itu Barjanji. Salahuddin Al-Ayyubi setelah tahu tahun 1621, maka buru-buru dia untuk berperang di Palestina. Dan setelah berada di Palestina, ternyata beliau memberikan satu semangat yang hebat melalui Maulid Barjanji. Beda dengan Jakarta. Jakarta ini bukan Jakarta ya, Jakarta sana. Beda dengan ibu kota Jakarta, ya.
ibu kota Jakarta itu maulidnya Adibai. Ya. Kenapa Adibai? Pada saat menang melalui Portugis, ya, melawan Portugis pada saat itu, Sunan Gunung Jati bilang, ayyuhal walad Adibau, wahai semua anak-anakku, baca Adiba. Maka pada saat itu Adiba yang dibaca di Jakarta sampai Cirebon, itu Adiba, ya. Nah, sejarahnya gitu, ya. Nah, khusus untuk Barjadi itu adalah pertempuran untuk melawan orang-orang kafir yang benar-benar kafir, diketuai oleh Inggris Raya pada saat itu, Britania Raya. Nah, pada saat menang, maka Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lantas mereka bilang, mari bersama-sama kita membaca salawat dan juga maulid Al-Barjadi itu. Setelah Al-Barjadi, maka sampai sekarang kita pun membaca itu. Maka untuk maulid Barjadi nadanya seperti nada orang Jepang. Coba Ustadz Sofwan, mana Ustadz Sofwan? Coba marhaban yang di sana, baca marhaban yang di sana. Ini contoh marhaban yang di sana itu langsung kita peroleh. Cara marhabannya adalah baik perang seperti itu. Ya, silakan Ustaz coba. Marhaban marhaban ya nur aini marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban 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 ya nur aini marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban. Begitu ya. Jadi itu nada-nada yang memang aslinya dari sana. Cuma kemarinnya banyak nada-nada yang lain. Tapi nada-nada itu dimiliki dan juga saya dapat istilahnya sanad ilmunya seperti itu. Jadi sanad ilmu itu perlu untuk membaca marhaban tadi. Ya, kalau mau dibaca yang seperti itu silakan. Gitu ya. Itu salah satunya. Sebab apa? Itu yang kita dapati. Dan biasanya para habaib yang tahun-tahun 66 bacanya seperti itu karena negara kita dalam keadaan perang. 1945, jangan 1945 mudahan ya, 1871. Nah, saya ambil di situ. 1871 Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, kenal ya Kuitang? Kenal nggak Kuitang? Oh, di sini. sorry. Habib Ali Kuitang itu tahun 1871 mulai dia ya membaca maulid yang versinya adalah versi Adibai. Ya, beliau membacanya itu ketika karena dia belum ahlul kasab. Ahlul kasab itu adalah orang yang mampu melihat karena beliau adalah thariqah anak Cakbadiyah ya dan Qadiriyah. Maka pada saat Habib Ali ini berada di Kuitang, Islamic Center Kuitang, dia pun lantas asraka. Ketika asraka ya, tala'al badru ala aina min jani ya siwada. Pas udah begitu, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah pada saat marhaban tadi ya, seolah-olah kasabnya terbuka, Rasulullah ada di depan. Makanya kalau di kita baca maulidnya nggak sampai habis ya. Kalau beliau udah bilang marhaban, langsung semuanya pada marhaban, nggak pakai lagi nunggu tuh habis bacaan. Kenapa begitu? Itu salah satu kehebatan, keutamaan ulama-ulama terdahulu
dengan membaca marhaban tadi. Baik, kita tinggalkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ibu-ibu, dengar gak Bu? Bu, dengar ya? Takut ya, takut saya doain. Baik, sekarang begini, kita ini Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati malam ini adalah dalam rangka kita salawat kepada beliau. Betul nggak? Betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surah apa tuh? Bapak-bapak, surah apa tuh? Surah apa? Halo, halo, surah apa? Kita dengar setiap khutbah Jumat, iya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cuma apa? Tapi saya tanya surah apa? Surah Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Ahzab ayat 80. Ya, ingetin dulu ya. Nah, surah Al-Ahzab ini bercerita panjang tentang maulid tadi. Innallaha wa malaikatahu, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi pertanyaan, Allah bersalawat kepada Nabi gimana? Allah bersalawat kepada Nabi adalah dengan memberikan rahmat. Malaikat bersalawat kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara malaikat berdoa kepada Allah agar diberikan Nabi ini rahmat. Akhirnya kita diperintahkan untuk berselawat. Yang dipukul pertama adalah hati kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipukul itu dada kita. Orang yang beriman. Yang tidak mengakui iman nggak usah berselawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah engkau kepada Nabi dengan sebenar-benarnya berselawat kepada beliau, dan juga berikanlah salam kepada Nabi dengan sebenar-benarnya memberikan salam. Jadi kalau ada orang yang bilang kita berselawat enggak ada dalilnya, itu jelas, ya kan? Kalau orang bilang tidak ada dalilnya yang mantap di Al-Quran, itu ada. Ya ayyuhallazina amanu, cukup orang yang beriman kepada Allah yang disuruh untuk berselawat. Orang yang tidak beriman, tidak. Kalau ada orang yang mengaku tidak ada dalilnya, berarti dia juga ditunjuk sebagai orang yang tidak beriman. Cukup aja begitu. Ya. Kemudian yang kedua dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau. Engkau siapa tuh? Itu pakai kaf mukhatab, langsung kena Allah lagi berdialog. Betul kan? Wa ma arsalnaka, Allah lagi berdialog. Tidak aku utus engkau. Nah, kalau engkau berarti orang lagi berdialog begini ya. Kamu, engkau, saya, Anda. Nah, itu lagi berdialog. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali bagi rahmat bagi semesta alam. Yang jadi pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu pembawa rahmat atau Nabi Muhammad rahmat? Mana lagi saya, Pak? Nabi Muhammad itu pembawa rahmat, apa Nabi Muhammad itu rahmatnya? Hah? Kalau dilihat huruf kafnya, mukhatab, kamu adalah pembawa rahmat. Berarti yang ditunjuk adalah orangnya. Berarti totalisme dirinya adalah sebagai rahmatalil alamin. Contoh,
Karena Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin, secara otomatis dia ada sebelum orang-orang ada. Dia ada sebelum para nabi ada. Bingung kan? Contoh, suatu ketika Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan masuk ruh. Ketika masuk ruh melek. Pertama melek matanya. Ketika dia melihat sesuatu, dilihat adalah dinding Ka'bah. Dinding pintu surga. Dinding pintu surga dilihat tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kaget, dia manusia pertama, tapi kok di dinding ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak tanggung-tanggung lagi, di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pintu surganya itu ada tulisan begitu, Nabi Adam langsung bertanya, "Ya Allah, emang ada umat dari orang yang lebih baik dari diriku?" Allah bilang, "Ada. Dia adalah keturunan engkau. Dia adalah orang yang paling baik dari engkau, dan umatnya adalah umat yang terbaik di seluruh dunia, bahkan di seluruh nabi-nabi yang ada." Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah kita bisa mengambil kesimpulan. Maka ketika Siti Hawa diciptakan juga oleh Nabi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam pengen pegang, dipegang nih. Kata Allah, Adam, entar dulu dong. Kenapa? Ini lu jangan pegang-pegang aja lah, ya. Berikan maharnya. Nah, pada saat itulah mahar diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi Adam, apa maharnya? Maharnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 100 kali. Maharnya itu. Jadi kalau ada yang ingin nikah nggak punya duit, cukup aja pakai mahar selawat 100 kali. Ya, ikutin tuh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada nggak? Ada nggak? Ada temennya. Pengen kawin, ya, kepala udah butek, ya, nggak punya duit, udah salawat aja maharnya. Kalau diterima sama perempuannya, saya ikhlas Pak dengan mahar tersebut, udah nikahin tuh perempuan. Ya, kalau mau, kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Ya, mana ada zaman sekarang gitu. Kalau nggak pakai fulus, betul nggak? Betul nggak? Iya, enak aja. Kalau pakai selawat doang, semua juga orang mau begitu. Betul nggak? Baik, itu salah satunya begitu. Yang kedua, kita lihat begini. Rahmat Nabi Muhammad sebelum dia lahir sudah menjadi rahmat. Rahmat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang non Islam ada. Contoh, berikan contohnya. Suatu ketika ada ibu-ibu masuk ke gang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga masuk ke gang. Si ibu kaget, wah ini musuh Quraisy semua. Siapa tuh? Nabi Muhammad. Dia naik ke atas, ya, ke apa? Ke rumah yang tingkat, langsung dikumpulin ludahnya. Setelah itu Nabi Muhammad lewat, langsung disembur. Kena muka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semburan tadi. Setelah itu Nabi Muhammad besoknya bukan nggak mau jalan situ, justru Nabi Muhammad balik lagi ke gang itu, pengen tahu disembur gak nih mukanya. Ternyata kedua masih disembur, lebih banyak lagi, mungkin dikumpulin lebih banyak kali. Ya, pas yang ketiga Nabi Muhammad itu muter lagi, lewat gang itu lagi. Maka pada saat itulah, ya, kok nggak ada yang nyembur-nyembur? Kemana ibu-ibu itu yang tadi nyembur muka saya? Dicari-cari, ternyata orangnya sakit. Si ibu sakit, ya.
udah besar banget tuh badan, sakit, gelepor. Kata orang Jakarta gelepor. Pas gelepor rumahnya semek. Ya, Nabi Muhammad pun datengin tuh. Pas datengin disapuin. Pas disapuin, ya, selesai disapuin, kemudian langsung dibersihkan dan dimasakin air. Setelah dimasakin air, remang-remang terlihat. Karena pada saat gelap tadi subuh hari, ya, remang-remang dilihat. Pas kelihatannya itu rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya bayangan Nabi Muhammad ada. Ya Allah, engkau ya Muhammad, jarani la taqduru alaina walakin masaibihi anta lana. Ya Muhammad, semuanya jiran, tetangga saya nggak ada yang datengin saya, baru engkau doang, padahal engkau adalah musuhku. Tuh hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia rahmat untuk orang-orang yang non Islam. Kalau dicontohkan begitu, kita nyontoh nggak? Kita nyontoh nggak? Pak, kita nyontohin nggak? Ada orangnya nih, ya, ada orang musuhin kita, ya kan? Musuhin kita, pas sudah kita dimusuhin tuh, kita lewat gangnya, ya kan? Nah diludahin kita, terus muka kita belepotan ludah, dan diberitakan bahwa si fulan yang meludahin kita itu sakit. Apa jawabannya? Ya paham. Nabi Muhammad. Maka karakter yang seperti ini sulit sekali kita dapatkan hanya di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Contoh lain, ya, ketika beliau lagi dakwah, enak-enakan dakwah itu berat ya Pak ya. Pak, ini yang penting nih, ya, yang senantiasa berdakwah, berat tuh dakwah. Dakwah itu bukan hanya, kalau sekarang nih, bukan hanya musuhnya orang non Islam, tapi orang Islam sendiri. Belum lama viral, betul nggak? Salat nggak ada di Al-Quran. Salat 5 waktunya tuh, 5 waktunya nggak ada di Al-Quran. Benar nggak? Betul nggak? Ada nggak viral gitu? Itu musuh kita tuh, mesti masukin dakwah tuh. Katanya apa? Katanya di dalam Al-Quran tidak ada berita atau ayat tentang sholat 5 waktu. Cari aja, kata cabai botak juga nggak kelihatan. Cari aja, ayatnya ada gak? Tetapi secara global cuma ada akimis, udah. Ada gak sholat 5 waktu? Tidak ada. Adanya di mana? Sholat 5 waktu itu, Quran itu kan butuh ditafsirkan. Tafsirnya ada di mana? Tafsirnya apa? Bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita salam. Itu adanya di mana? Di Al-Quran? Tidak. Tapi adanya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat di hadis itu, di hadis sendiri ada al-bayanat, penjelasan ulama itu adanya di mana? Di mazhab masing-masing, ikutan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, 4 orang yang kita ikuti. Betul nggak? Nah, jadi butuh ilmu untuk memahami Al-Quran. Jangan sembarangan. Kita balik lagi. Tadi kita bilang rahmat bagi anak-anak muda, dakwah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif. Ketika ke Taif itu suatu daerah, ya, daerah yang terbit, ya, antara Mekah dan Madinah. Ada daerah pinggiran namanya Taif, sekarang sudah menjadi wilayah provinsi di Saudi Arabia. Ketika di Taif itu ada gunung 2, gitu ya, gunung 2. Nah 2 gunung ini diapit tengah-tengahnya Taif. Nabi Muhammad pun berdakwah di situ. Ketika berdakwah, apa yang terjadi? Pada saat itulah penduduk Taif
diperintahkan anak-anak mudanya untuk menggempur Nabi Muhammad dengan batu, sehingga Nabi Muhammad SAW terluka di kakinya. Ketika terluka di kakinya, apa yang terjadi? Yang nggak tahan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berada di pelepah korma. Pada saat di pelepah korma, ya, dia duduk, Nabi begini duduk. Pada saat duduk, aduh sakit sekali ini, berdarah-darah Nabi, ya. Pada saat itu didatengin dua malaikat penjaga gunung Taif. Ya Rasulullah, aku melihat engkau sangat sedih sekali. Ya Rasulullah, bolehkah aku tublekin nih gunung Taif, ya, kepada penduduk Taif ini? Jawaban kita apa? Jangan jawaban Nabi dulu. Jawaban kita apa? Hah? Jawaban kita apa? Udah tublekin aja dah, ya. Anjur sekalian. Tapi Nabi enggak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, tidak ngerti. Kenapa? Yang disuruh menggempur Nabi Muhammad adalah anak-anak muda. Dia nggak tahu. Maka pada saat Nabi Muhammad berdoa seperti itu, pintu langit terbuka. Pada saat berikutnya, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, mereka yang nimpukin Nabi Muhammad jadi perang, jadi pahlawan perang Badar. Karena doa dari Nabi Muhammad. Kita pun begitu. Seharusnya kita ngikutin Nabi Muhammad. Kita ngikutinnya kenapa? Pertama, yang namanya dakwah itu berat, ya. Pertikaian kita sekarang ini bukan antar non-Islam lagi, tetapi dengan orang Islam sendiri. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tuh, dikatakan tali Allah, ya. Karena tali Allah itu apa? Untuk ngikat kita, ya, untuk ngikat supaya kita tuh teguh dengan ikatan tadi. Bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allahnya itu apa? Ad-dinul Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, peganglah dengan tali Allah, ya, semuanya, jangan bercerai-cerai. Itu udah jelas di situ. Tetapi kalau kita pengen melakukan sesuatu yang terbaik, maka pada saat sekarang ini hendaknya dakwahnya itu haruslah benar-benar yang menyentuh hati seorang muslim. Saya pengen tanya, kira-kira yang paling banyak penduduknya muslim di dunia itu orang siapa? Negara mana? Negara mana? Negara mana? Negara mana? India. Pertama India.